Dilanjut tak ini ngajinya? Oke, saya ulang. Ta'arraf ilallah firraha. Kenali Allah, mepeto nang Allah nalika longgar, nalika ayem, nalika seneng. Ya'rifka fi syiddah. Nanti giliran waktu emergency, giliran saat darurat, kita ndak usah ngerayu-ngerayu, kita ndak usah DP-DP, Allah pasti akan mengenali kita, Allah akan menolong kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dilanjut. Lanjut. Jadi kadang-kadang kita diuji Allah dengan sakit, kita harus berhusnuzon. Emang Allah lagi kepingin kita dekat kepadanya, Allah lagi kangen sama kita, Allah lagi sayang-sayangnya sama kita, Allah pengen kita sebut namanya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Semuanya tujuannya agar kita menjadi baik. Maaf para jamaah sekalian, kita tahu dalam sejarah Raja Fir'aun laknatullah alaih. Siapa ngomong alaihi salam? Raja Fir'aun laknatullah alaih udah mas, gak usah mas, gak usah mas. Sekalian yang lain gak kebagian ya sekalian gak dibagi mas. Gak usah daripada ribet, ya. Nanti nggak ngaji-ngaji nanti malah. Udah mas, udah. Insya Allah kita niatnya berharap syafaat Rasulullah, kita niatnya berharap ridha Allah. Semuanya diberikan kuat, sehat, selamat, syafaat dan barokah. Oke, saya ulang. Kita tahu dalam sejarah Raja Fir'aun laknatullah alaih itu sepanjang hidupnya nggak pernah sakit. Raja Fir'aun ini nggak tahu loro belas, sakit ringan aja nggak pernah, apalagi sakit berat. Maka dia sombong, bahkan dia ngaku jadi Tuhan. Dalam Al-Quran dinyatakan qala ana rabbukumul a'la, dan Fir'aun berkata akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Ngaku jadi Tuhan, sombongnya luar biasa. Kenapa? Karena nggak pernah sakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, sakit itu juga cara Allah untuk menghapus dosa-dosa hambanya. Saking sayangnya Allah sama manusia, maka diberi sakit agar dosanya terhapus. Tahu kan, orang itu diuji sakit sama Allah, mau sabar, ikhlas, legowo, nerimo, ridho, maka semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Sembuh dari sakit sama dengan bersih dari dosa. Ini saking cintanya Allah, saking sayangnya Allah. Karena ini BMI Taiwati ini udah manut-manut, semuanya akan dimasukkan surga. Semuanya akan dimasukkan surga. Sing gelem. Cuma syaratnya masuk surga itu nggak boleh ada dosa. Syaratnya masuk surga harus bersih dari dosa. Orang mati masih ada sisa-sisa dosa yang belum terampuni, itu besok di akhirat nggak boleh masuk surga langsung. Kenapa? Orang yang mati masih punya dosa yang belum bersih, belum diampuni, itu besok di akhirat baunya amis, maka nggak boleh masuk surga. Kenapa? Ganggu suasana surga. Surga itu surga itu harum. Lah orang yang masih punya dosa belum diampuni, di akhirat kelak baunya amis. Kalau masuk surga ganggu lingkungan swarga. Maka supaya bisa masuk surga, amisnya harus dihilangkan dulu. Caranya dibakar. Kalau nggak dibakar, amisnya nggak bisa hilang. Kayak kita misalnya beli ikan di pasar, ikannya udah agak lawas, mesti amis, betul? Betul? Coba amisnya ikan itu dihilangi pakai kapur barus, nggak bisa hilang. Pakai parfum yang paling wangi, nggak bisa hilang. Pakai deterjen apapun, nggak bisa hilang. Amisnya ikan hanya bisa hilang kalau dibakar. Entah itu dipanggang, entah itu digoreng, entah itu digodok, pokoknya pakai api. Nah sama BMI Taiwati ini besok di akhirat kan potongannya amis-amis kabeh. Loh, kok amis kabeh? Soalnya ya memang iya
pengajian doyan, gendaan solawatan oke, rasan-rasan halo lah ngono kuwi sono akhirat gak amis ta? Amis. Lah kalau amis nggak boleh masuk surga. Supaya masuk surga amisnya harus dihilangkan. Caranya dibakar, digoreng, nggak wajane arane neraka. Jadi tenang, jangan khawatir, jangan takut. Besok sampean dimasukkan neraka itu nggak disiksa, cuma dihilangi amis tok. Tenang. Iya, oh gosong, aja khawatir, malaikat petugas penggorengan sudah pengalaman. Nah, malaikat petugas penggorengan udah pengalaman, jangan khawatir, yang seperti itu nggak lama, insya Allah digoreng 2 tahun saja cukup. Nah, yang kayak itu, wah agak lama itu 5 tahun. Tapi langsung bunga-bunga makin ini 500 tahun. Kosong. Tenang, tenang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini acaranya juga halal bi halal. Setelah 1 bulan melewati Ramadan, diharapkan lepas Ramadan kita jadi lebih baik. Ramadan itu juga sarana Allah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Man shoma Ramadana wa fi riwayatin man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atau siapa yang jumenengi bulan Ramadan, artinya mampu mau melakukan puasa dan ibadah penyertanya di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan didasari iman dan semata-mata berharap pahala serta ridha Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni baginya dosa-dosa yang telah lewat. Berarti Ramadan itu sarana pembersih dosa. Asal Ramadan kita jalani dengan baik, lepas Ramadan insya Allah yang hadir di sini semuanya udah bersih dari dosa. Saya sering gambarkan sebelum Ramadan itu ular, halo, memasuki Ramadan berproses jadi kepompong, bahasa Inggrisnya gengentung, keluar Ramadan jadi kupu-kupu tanpa malam. Kupu-kupu tanpa, halo, sayang banyak diantara kita yang setelah berkepompong selama sebulan keluar nggak jadi kupu-kupu, malah jadi codot. Ini codotnya yang jerabing no sampingnya panggung kanan dan kiri. Para codot-codot sekalian, halo, yang nanti sarungnya nanti ini loh, usah siap nih nangkene. Tenang, yang mau sarung angkat tangan. Sayang sarungnya saya pakai dan saya nggak pakai rangkepan. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba perhatikan, sebelum Ramadan itu ular, jangankan dari dekat, dari jauh aja menakutkan. Gilani nggak teli, ular itu hama, wereng, penyakit, manggon nol diae, ular itu ngerusak, betul? Manggon neng godongnya rencem-rencem bolong, manggon neng tandurannya garing mati, manggon di buahnya bosok, manggon neng untune arek iku krowok. Itu ular. Maka kalau ada acara kayak gini yang suka bikin resek, suka bikin rusuh, suka ganggu, berarti langsung menang ularnya. Ya ini gambaran kita, banyak kesalahan, banyak dosa sebelum Ramadan. Memasuki Ramadan, ngentung itu puasa, maka entung nggak makan, nggak minum, nggak rabenan. Adakah entung yang rabenan? Entung sarungan. Halo, halo. Begitu selesai berproses, dia berubah jadi kupu-kupu. Warnanya berubah makin indah, wajahnya berubah makin cantik, perilakunya berubah makin baik. Kalau waktu masih jadi ular, makan sembarangan,
nggak peduli hukum, nggak peduli punya siapa. Begitu udah jadi kupu-kupu, dia hanya mau yang halalan thayyiban mubarakah, hanya mau sari-sari bunga saja. Itu kupu-kupu tanpa. Atau boleh digambarkan, sebelum Ramadan itu gabah masih ada kulitnya, belum bisa dimakan manusia, masih campur sampah larangan, dan harganya masih murah, betul? Kemudian memasuki Ramadan, diproses dalam penggilingan, diseleb, geratak, maka Ramadan itu sakit, ya haus, ya lapar, malam masih disuruh sholat sunnah 20 rakaat tarawih, tambah witir 3 rakaat, apalagi nek buka kewareken digawe sujud iso gumoh-gumoh, malamnya masih suruh baca Al-Quran, terus masih itikaf, masih zikir. Emang digiling, diproses dalam penggilingan. Tapi kalau manut keluar nggak berbentuk gabah lagi, tapi berubah jadi sing banter, berubah jadi warnanya makin bersih, makin putih, harganya makin mahal. Maka kita juga begitu. Setelah diproses, digiling 1 bulan Ramadan, lepas Ramadan kita harus berubah jadi kok beras, ya berubah jadi lebih baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Waktu masih gabah harganya murah, betul? Begitu jadi beras harganya jadi mahal. Nah, Ramadan ini proses agar kita makin mahal, agar derajat kita makin tinggi, agar nilai kita makin mulia, agar hidup kita benar-benar sukses. Jamaah sekalian, hidup ini makin hari harus makin berarti, makin lama harus makin bermakna, makin tua harus makin mulia. Namanya hidup barokah. Sama-sama yang nggak ikut muni barokah, awas tak oleh barokah. Makin lama harus makin. Sekali lagi, hidup kita makin lama harus makin. Ibarat sesuatu itu makin lama harus makin mahal. Tanah, pekarangan, sawah itu harganya makin lama makin. Yang kenceng pakaian apapun, mau jilbab, mau baju, mau celana, harganya makin lama makin. Alat-alat elektronik itu harganya makin lama makin. Bumbu-bumbu dapur aja harganya makin lama makin. Nah, saya ceramah juga gitu. Enggak, maksudnya saya ceramah ya seperti itu. Sorry ya, pikiran koyo ngono kuwi gak bahaya kan. Saya ceramah di mana-mana, bener, nggak pernah mikir duit, nggak pernah mikir bayaran, karena udah dipikirin panitia. Jadi saya udah sering sampaikan kan, ceramah dimanapun niatnya golek duit, lu itu maneh ngundang kiai kon ceramah gak dikai. Ndak. Bukankah hidup yang paling nikmat, yang paling membanggakan adalah hidup yang barokah, betul? Semangat dong. Pengen hidupnya barokah apa enggak? Yang ikut jawab barokah pasti hidupnya barokah. Kita udah bersolawat, kita udah dicintai Nabi, sekarang ngaji sebentar lagi, solawatan lagi. Dan ini ada permohonan izin dari Departemen Pengemisan akan menggalang dana infak untuk pengajian akbar, ya. Mangke sebentar dijawab dulu. Hidup yang paling nikmat, bahagia adalah hidup yang kurang kenceng. Jabatan yang paling mulia adalah jabatan yang, pekerjaan yang paling mulia, paling baik, paling terhormat adalah pekerjaan yang, keluarga yang paling bahagia adalah keluarga yang, duit yang paling bagus membawa kebahagiaan adalah duit yang, nah, duit yang barokah itu nggak harus banyak jumlahnya, nggak harus banyak nominalnya, tapi banyak nilai kemanfaatannya, banyak kebaikannya. Sorry ya, walaupun punya duit sedikit, tapi manfaatnya gede, kebaikan yang ditimbulkan gede, itu namanya barokah. Walaupun punya duit banyak, tapi nggak bikin kebaikan. Gara-gara punya duit banyak, maaf, anaknya yang laki-laki kena narkoba, anaknya yang perempuan hamil di luar nikah,
karena imbas pemilu perkawinan hamil dahulu. Bojone sing wedok gondoli lanangan, sing lanang ra tau mulih. Duit banyak nggak ada artinya, betul? Meskipun duit banyak hidup nggak barokah, hidup nggak bahagia. Coba saya tanya, sampean pilih mana? Punya duit sedikit tapi hidup bahagia, sama punya duit banyak tapi hidup nggak bahagia? Pilih mana? Pilih sakarepmu. Punya duit 5.000 NT wis akeh to kuwi? Oh belum ya wes, 20.000 NT. Oke, 100.000 NT, 1 juta NT. Duitnya mbahmu. Iki misale, sampean pilih mana? Punya duit banyak 5 juta NT, tapi hidupmu tidak bahagia. Terus sama punya duit cuma 100 juta NT, hidupmu bahagia. Pilih mana? Ya wes, waras kabeh berarti. Loh iya, embor ati rungokne kok. Lanjut enggak? Intinya itu. Maka jemaah sekalian, Ramadan harus menyisakan catatan. Ini ngaji halal bihalalnya, habis itu nanti ada departemen pengemisan keliling, terus ngaji lagi sebentar, lanjut sholawatan. Oke? Paling tidak menyisakan catatan ketakwaan, karena tujuan utama ibadah Ramadan adalah la'allakum ada catatan ketakwaan. Setidaknya takwa level terendah, takwa paling rendah, takwa sosial, takwa aplikatif. Ya Allah, gak ngerti, sorry. Saya habis kebiasaan ngaji di kalangan akademis sih. Ya, lupa kalau hari ini yang saya hadapi kalangan jemburis. Sorry. Takwanya anak kecil, takwanya orang yang berlebaran. Tolong perhatikan dulu sayang. Katanya sayang sama aku. Kok aku nggak diperhatiin? Halo. Takwanya orang yang berlebaran, takwanya orang yang silaturahim, atau takwanya anak kecil. Seperti apa? Ini takwa tingkat terendah. Minimal kita harus bisa seperti ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Takwanya anak kecil. Ini takwa terendah. Anak kecil itu kalau lebaran yang paling disenangi, yang paling diharapkan apa? Nah, baju baru sama sangu duit baru, betul? Ini yang hadir di sini adalah bekasnya bocah cilik. Oke, betul? Yang di atas panggung ini yang gagah-gagah, ini juga bekasnya bocah cilik. Jadi sampean ini bocah cilik sing wis tuwa. Ini semuanya bekasnya anak-anak. Anak-anak kalau lagi lebaran yang paling disenangi, yang paling diharapkan adalah baju baru sama entok sangu duit baru, betul? Artinya apa kaitannya takwa paling rendah dengan baju baru dan sangu duit baru? Begini, dalam berhalal bihalal, dalam bersilaturahim, kita memang butuh baju, kita juga butuh sangu. Halo? Ya Allah, gak di rumah no. Menjalani kehidupan ini, bersilaturahim misalnya, kita butuh baju, betul? Masa sampean silaturahim dolen nanggone dulur uda medeni wong, berarti baju penting apa penting? Pakaian penting apa penting? Baju yang terbuat dari kain itu penting untuk menutup aurat, untuk kesehatan, untuk keindahan dan sebagainya. Maka wajib bagi kita untuk menutup tubuh kita dengan pakaian, karena menutup aurat wajib. Himbauannya terutama untuk mbak-mbaknya. Alhamdulillah di sini semuanya pakai busana muslimah, alhamdulillah. Di sini semuanya pakai jilbab, alhamdulillah. Jangan pakai jilbab. Jilbab yang mentek-mentek itu menonjolkan yang sudah menonjol.
Karena sorry, pakaian perempuan akhir-akhir ini aneh-aneh, kadang-kadang besar, kombor-kombor, tapi transparan, tembus pandang. Ada yang sorry, full press body, bahannya dari karet, melevet, ngafret, mentek, ketok, nyemok. Itu bahasa Inggrisnya the pateng betotot. Kadang atas rapet, bawah mengo, bawah rapet, atas mengo, atas bawah rapet, tengah masuk angin. Hati-hati, kadang panjang sampai mata kaki ketutup, tapi beleane masya Allah, pol dhuwur tembus Sidratul Muntaha. Halo, kalau nggak gitu malah pakai rok mini. Semalam ada yang pas lewat di depan saya. Coba rok mini, yang atas terlalu ke bawah, yang bawah terlalu ke atas. Cuma sakilan, belean tengah, ada tulisannya ISIS Collection. Lah terus kiai kayak gini, kiai. Terus lihat perempuan pakai rok mini, dek mulus. Gak bahaya tak? Apa yang dilakukan? Masya Allah, Masya Allah. Loh, kalau saya jujur, kalau melihat yang kayak gitu langsung merem dikluk. Astagfirullah. Tapi nggak lama setelah itu nggak, alhamdulillah. Jadi ya kadang merem, kadang melek, ya biar pet itu. Gak dinasehati. Halo, itu baru pakaian, belum lagi make upnya, kadang overacting. Coba pakai bedak aja rangkap 7. Allah ya Karim. Terus pasang bulu mata palsu yang anti badai. Bahasa Inggrisnya aidep. Aidep yang anti badai itu ditempelin, kalau dipakai kedap kayak kepiting jalan. Masya Allah, itu yang paling susah nek kodanan protol sisih. Udah pakai gitu, udah pakai foundation, pakai blush on, eyeshadow. Allah barik. Alis sih diganti buntutnya tikus. Pipi kanan kiri diwarna-warni kayak habis dijotosi wong. Lambe dicat. Allah ya Karim. Hati-hati. Pakaian dari kain itu penting, tapi ada pakaian yang jauh lebih baik daripada sekedar pakaian kain. Sebagai bukti ketakwaan kita, meskipun takwa paling rendah. Apa pakaian itu? Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itulah pakaian yang terbaik. Allahumma sholli ala Muhammad. Kapanpun, dimanapun, dalam situasi dan kondisi seperti apapun, kita harus selalu berpakaian takwa, memakai baju takwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Mana ini penting. Berikutnya, butuh sangu duit. Saya tanya, sangu duit penting apa penting? Kurang banter, butuh sangu duit penting apa penting? Allah garing. Duit karo dulur penting di konco karo duit ya penting, dulur karo duit penting, ngaji karo duit penting. Al-fulus yahyin nufus, bil fulus urusan mulus, ma fil fulus mampus. Allah ya Karim, jujur aja, semua yang hadir di sini datang ke Taiwan karena cari. Oi, sing banter loh. Ini loh dari berbagai daerah. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, datang ke Taiwan gara-gara cari. Anwar Zaid datang ke sini gara-gara cari. Sama lek gak ngerti karep ojo bisiki. Walat cari dulur. Allah dari. Maaf ya, maaf. Duit itu penting. Iya penting, iya penting.
Memang uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Betul? Saya ulang, uang bukan segalanya, uang bukan tujuan utama, tapi semuanya perlu. Kalau nggak ada duit, Habib Anies nggak bisa hadir di Taiwan. Betul? Ya sing tinggal tuku tiket numpak pesawat laran. Ayo, nggak ada duit, Habib Anies nggak bisa nyampe sini. Aku iya. Loh iyalah, gak usah munafik. Memang kita perlu. Loh, orang Islam itu harus banyak. Banteri, orang Islam harus banyak. Nah, kalau orang Islam nggak banyak duit, ada kewajiban zakat. Siapa yang bayar zakat? Kalau orang Islam nggak banyak duit, rukun Islam yang kelima haji. Lah kalau nggak ada yang banyak duit, siapa yang melakukan haji? Ada anak-anak yatim, siapa yang nyentuhnya anak-anak yatim? Maka kalau saya maaf, dari kiai kudu sugih. Nah iyalah harus banyak duit. Apalagi mohon izin, pesantren kami 1.600 sekian itu bebas biaya karena mayoritas anaknya duafa, anaknya orang-orang nggak mampu dan anak-anak yatim. Nah kalau kiainya melarat, lu gak iso biayai anak-anaknya orang fakir miskin, anak-anak yatim. Kalau saudara kita yang di agama lain bisa memberikan pendidikan gratis dan berkualitas untuk anak-anak agama mereka, kenapa orang Islam nggak bisa? Maka orang Islam harus kaya. Maaf, kalau orang Islam nggak kaya, masjid kalah megah sama bangunan ibadah yang lain, sama tempat ibadah umat lain. Betul? Betul? Nah kalau umat Islam nggak kaya, maaf banget. Dalam Al-Quran maupun hadis Nabi itu nggak ada kewajiban menerima zakat, nggak ada kewajiban menerima sedekah. Yang ada adalah perintah untuk mengeluarkan zakat, perintah untuk bersedekah. Nah ini wayai Arab sedekah malah mulai ketara meleki. Halo, alasannya wis dipanggil mbokku, wis ditelepon mbokku. Nah, wedi duit entek. Nah ini bukti bahwa ngaji karo duit penting. Sangu duit itu penting, tapi ada yang jauh lebih penting dari sekedar sangu duit. Apa itu? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan berbekalah kalian dong golek sangu, tapi aja lali sak bagus-bagusnya sangu yang terbaik adalah takwa. Seperti apa takwa? Nanti insya Allah setelah infak keliling ini akan saya kupas secara singkat definisi takwa dengan berbagai referensi. Kenapa harus banyak referensi? Agar kita wawasannya luas, agar hidup kita nggak kolot, agar sikap kita nggak kaku. Karena apa? Orang itu kalau ilmu dan wawasannya luas, sikapnya pasti luwes. Ayo nyaut kabeh, sing melu nyaut muga-muga barokah. Orang itu kalau ilmu dan wawasannya luas, sikapnya pasti nggak dikit-dikit musyrik, syirik, haram, bid'ah, enggak. Tapi jika ilmu dan wawasannya luas, insya Allah sikapnya pasti luwes, lebih ke arah tasamuh, lebih toleransi. Kayak ulama-ulama kita di Nahdlatul Ulama yang alhamdulillah Taiwan ini nyel NU An-Nahdliyah. Dari beberapa negara yang udah alhamdulillah kami kunjungi, Taiwan ini NU-nya paling nyel, NU-nya paling keren, nyel Taiwan ini. Kenapa? Alhamdulillah ya, apa namanya, tanpa mengurangi rasa hormat kita, paham-paham yang di luar ahlus sunnah wal jamaah nggak bisa masuk Taiwan. Keren, tepuk tangan untuk NU Taiwan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jika ini nanti gimana takwa ala Al-Quran kemudian dijabarkan oleh para ulama kita ahlus sunnah wal jamaah yang di Indonesia. Ini ada beberapa referensi. Halo, termasuk kayak gini. Mbora di rumah kok.
Masyarakat kita itu dulu masih belum kenal Al-Quran, belum kenal hadis, betul? Awalnya banyak yang ateis, bahkan banyak yang kelenek. Kelenek itu ya pokoknya nggak kenal Allah. Pokoknya itu ya iya demit. Nyai danyang sing bau reksa. Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Etan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Tengah, Nyi Roro Pojokan, mak lampir nene pelet grandong wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bisa mayoritas beragama Islam dan Islamnya adalah Ahlus Sunnah wal. Ini saking telatennya para ulama pejuang dulu, hebatnya para ulama dulu yang alhamdulillah sampai sekarang diperjuangkan di Taiwan melalui pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Taiwan. Nah, karena mbah-mbah kita dulu belum kenal Quran, belum kenal hadis, belum seneng ngaji, maka para wali yang berdakwah meskipun mayoritas hafal Quran, nggak obral dalil. Dakwah para wali itu nggak dikit-dikit qul ta'ala enggak dilihat masyarakat itu kesenangannya apa, maka para ulama, para wali mengetutkan itu ya mengetutkan. Oh, senengannya seni, senengannya kesenian, maka para wali pun berdakwah melalui jalur seni. Tapi kesenian yang di situ dibalut dengan nilai-nilai keislaman. Understand? Kalau langsung dikasih qala ta'ala nggak nerima, langsung dikasih qala Nabi ngamuk, marah-marah, ngelawan mungkin, tapi pakai cara yang halus. Gimana supaya mereka bisa menerima qala ta'ala? Gimana bisa mereka bisa menerima qala Nabi tapi tampilannya halus? Dalam bentuk lain yang disisipkan qala ta'ala, disisipkan qala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibarat gini sayang, halo say. Kalau sebelah sini sayang say. Nah, di situ Saiton. Halo. Oke, sarung mangga. Bentar lagi, iki lho, wis mau kene iki lho. Tenang bro, tenang. Ya. Tak kasih gambaran dulu, gini, ibarat ada orang yang nggak doyan duren, ada apa enggak? Bukan berarti nggak punya duit loh, saya ulang, ada orang nggak doyan duren, ada apa enggak? Nah, orang seperti itu disebut ilat kere. Nah, orangnya mungkin duit banyak, tapi cetakan ilatnya ilat cetakan kere. Duren nggak doyan, anggur nggak doyan, tapi nek telon tak akeh. Ikan tuna nggak doyan, sate nggak doyan, tapi nek gereh, pitung piring. Itu cetakan ilat melarat. Ya sama kayak ada orang diajak naik mobil yang bagus, suspensinya harganya mahal, di AC munak-munak, muntah-muntah. Ditumpakno truk iso suwehat sampai guyang-guyu. Mbek. Itu balungan kere. Halo. Ada orang yang nggak doyan duren. Kita pengen mengkasihkan, pengen ngasih agar duren bisa dikonsumsi sama dia. Ini jangan kita kasih dalam bentuk duren. Coba diolah dalam orkestra bentuk yang lain. Bikin roti, tepung sama telur, diadon-adoni pakai air, kasih duren. Begitu udah masak, namanya roti rasa. Ini orang yang tadinya nggak doyan duren, jadi doyan karena bentuknya udah roti, tapi tetap ada rasa. Paham? Kalau mau dikasih qala ta'ala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nggak masuk. Oke, alhaakumut takatsur dikemas dalam orkestra bentuk yang lain. Turi putih, turi. Nggak nyanyi nggak enak dong. Siapa ngomong gak payu? Ya, alhamdulillah tahadzusan bin ni'mah, saya ada lagu duet sama beliau. Ditunggu ya tayangnya nanti. Bisa ditonton di Anza Channel Anwar Syahir sama Anis Syahab. Channel apa official?
yang YouTube-nya? Anis Shahab tok. Oh iya. Sama di channel YouTube Anis Shahab tok. Tapi kalau Anzal channel udah akrab kan. Yang belum syukur dong. Kasih semuanya.